Kali ini gue akan membahas alur cerita film Triple Frontier. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok polisi Meksiko yang sedang menyerang sebuah rumah tempat transaksi mafia narkoba. Tim polisi ini dipimpin oleh Diego. Nah, seluruh anggota polisi mengelilingi rumah tersebut. Awalnya, kepolisian keteteran karena diserang terlebih dahulu oleh geng mafia narkoba. Tetapi, seorang anggota polisi yang bernama Santiago Pop Garcia tidak hilang akal dan langsung berputar menuju gedung seberang rumah mafia tersebut, lalu menembakkan sebuah bom ke dalam rumah. Hal tersebut membuat banyak anggota mafia tewas, dan anggota mafia yang masih hidup langsung ditanyai oleh Diego. Saat sedang ditanyai, tiba-tiba salah satu anggota mafia membuka suara dan memberikan sebuah informasi mengenai Lorea, yang merupakan ketua mafia yang sangat dicari-cari oleh polisi. Akan tetapi, karena dianggap berbohong, pada akhirnya seluruh anggota mafia di rumah tersebut dibunuh, dan tersisa karyawan-karyawan mafia yang langsung diangkut ke mobil polisi. Saat sedang berbaris memasuki mobil polisi, tiba-tiba salah satu karyawan mafia yang bernama Giovanna kabur dan langsung dikejar oleh Pope. Di sini terjadi kejar-kejaran yang cukup seru, tetapi pada akhirnya Giovanna pun berhasil kabur. Setelah Pope menyelesaikan urusannya, ia menuju ke sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut milik Giovanna. Di sini dapat diketahui kalau Giovanna merupakan kekasih Pope sekaligus informannya. Pope bertanya kepada Giovanna mengapa ia bisa berada di sana. Giovanna pun menjawab kalau ia ke sana untuk memperingatkan adiknya. Adik Giovanna ini bekerja untuk mafia narkoba dan sekarang ditangkap oleh polisi pada saat penyergapan rumah mafia narkoba. Nah, tiba-tiba Giovanna mengatakan kepada Pope kalau ia sebenarnya mengetahui keberadaan Lorea karena ia diberikan promosi dan bertugas untuk mengantar uang ke rumah Lorea di hutan. Lalu kita diperlihatkan seorang pensiunan tentara yang bernama Kapten William Miller menjadi pembicara, membagikan pengalamannya di depan tentara-tentara yang baru. Saat acara selesai, ia didatangi oleh Pope untuk membicarakan sebuah pekerjaan, tetapi ia masih memikirkannya dan belum mengambil keputusan. Selanjutnya, Pope mendatangi penjual kondominium yang juga mantan marinir Amerika, yaitu Tom Redfly Davis. Pope menawari Redfly sebuah pekerjaan untuk melakukan pengamatan militer. Misinya adalah untuk menangkap Lorea. Tetapi Redfly menolaknya dengan alasan kalau ia harus menafkahi dua keluarga sekarang karena ia baru bercerai dengan istrinya yang bernama Molly. Pope pun gak menyerah untuk membujuknya, sampai akhirnya Redfly mau membaca berkas pekerjaan yang diberikan oleh Pope. Tetapi tetap ia belum menyetujuinya. Redfly mengantar Pope ke sebuah gedung acara MMA dan meninggalkannya karena ia harus mengantar anaknya yang bernama Tess terlebih dahulu. Dalam gedung, Pope bertemu kembali dengan William yang bertanya mengenai keikutsertaan Redfly dalam misi tersebut. Pope berkata kalau Redfly sedang mempertimbangkannya. Lalu tiba-tiba datang dua anggota mantan militer, yaitu Ben Miller yang sekarang menjadi petarung MMA dan Francisco Catfish Morales yang kehilangan lisensi terbang karena kedapatan membawa kokain. Mereka berempat berkumpul membicarakan mengenai pekerjaan itu, tetapi harus terputus karena Ben mengatakan kalau ia harus fokus mengenai pertandingan MMA-nya. Saat perjalanan ke arena bertarung, Ben mengatakan kalau ia ikut dalam misi. Redfly yang menyusul ke arena bertarung pun juga menyetujui untuk ikut dalam misi tersebut setelah membaca berkas dari Pope. Akhirnya, William dan Catfish pun juga ikut dalam misi tersebut. Kelima mantan anggota marinir Amerika tersebut langsung menuju ke rumah Lorea dan melakukan pemantauan terlebih dahulu. Mereka berpisah mengelilingi rumah tersebut untuk memberikan informasi. Di sini Pope mengatakan kalau setiap hari Minggu, rumah Lorea hanya terisi oleh 3 penjaga beserta dirinya, karena sisanya dikirim untuk beribadah bersama istri dan anak Lorea. Sehingga hanya hari Minggu yang memungkinkan untuk menyergap masuk ke rumah tersebut. Lalu tiba-tiba Giovanna yang sedang bertugas mengantar uang ke rumah Lorea tiba di rumah Lorea.
ia masuk dan merekam isi rumah dan uang yang ada di dalamnya. Giovanna mau melakukan hal itu karena Pope menjanjikan untuk membebaskan adiknya jika misi itu berhasil. Pengamatan tersebut berakhir dan mereka berkumpul untuk mematangkan rencana. Nah, Pope membuat rencana baru. Dari rencananya yang hanya menangkap Lorea menjadi membunuh Lorea serta mengambil uang di rumah tersebut, dikarenakan mereka semua sedang membutuhkan uang. Pope bertemu kembali dengan Giovanna untuk meminta sebuah mobil diparkirkan di depan rumah Lorea pada hari Minggu. Ini untuk melengkapkan rencana mereka. Giovanna yang tadinya ragu akhirnya memenuhi permintaan tersebut supaya adiknya dapat dibebaskan. Pope tidak hanya berjanji untuk membebaskan adiknya, tetapi juga berjanji untuk memberikan uang $2 juta dan juga paspor baru supaya Giovanna dan adiknya bisa kabur ke luar negeri. Tepat di hari Minggu, mereka menjalankan rencana. Pertama-tama, mereka menunggu Giovanna masuk membawa mobil untuk mereka, dan kemudian Giovanna pun pergi. Setelah itu, mereka masuk secara terpisah ke dalam rumah dan melumpuhkan para penjaga. Ben melumpuhkan penjaga di gerbang depan, William melumpuhkan penjaga di dapur, dan terakhir Catfish melumpuhkan penjaga di ruang utama. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan Lorea. Akhirnya mereka berkumpul di ruang kantor tempat uang itu disimpan. Tetapi di sini juga mereka tidak dapat menemukan uangnya. Pope bingung dan berpikir. Lalu ia mencium bau cat. Kemudian ia memeriksa dinding yang baru dicat dan menghancurkan dinding tersebut. Kemudian ia pun menemukan uangnya di balik dinding. Nah, di dalam dinding tersebut ternyata berisi jauh lebih banyak uang daripada yang mereka perkirakan, yaitu $250 juta. Di sini Red Fly menyuruh yang lain untuk mengambil semua uangnya, dan mereka pun menurut dan bergotong royong menghancurkan dinding-dinding tersebut lalu memasukkan uang ke dalam tas. Ben mengambil mobil untuk memasukkan semua tas berisi uang, dan setelah mobil penuh, mereka pun bersiap untuk pergi. Akan tetapi, Pope meminta mereka untuk menggeledah rumah mencari Lorea sekali lagi. Pope, Red Fly, dan William memasuki sebuah kamar, dan tiba-tiba lemari di kamar tersebut terbuka dan Lorea pun muncul lalu menembak William, yang kemudian langsung dibalas oleh mereka bertiga sehingga Lorea pun tewas. Tembakan Lorea tadi berhasil mengenai William, tetapi tidak parah dan lukanya pun masih bisa dibalut. Ben lalu datang dan mengatakan kalau para penjaga Lorea sudah menuju ke rumah. Mereka pun memutuskan untuk menghadapi para penjaga tersebut. Lalu terjadilah aksi tembak-tembakan yang dimenangkan secara telak oleh Ben dan kawan-kawan. Setelah itu, mereka membakar seluruh rumah dan pergi menggunakan mobil yang berisi uang. Pada saat mereka keluar dari rumah, mereka sempat berpapasan dengan mobil yang berisi istri dan anak Lorea. Tetapi mereka berhasil lolos dan akhirnya sampai di landasan pesawat dengan Giovanna dan adiknya yang sudah menunggu di sana. Gak lama kemudian helikopter mereka datang dan mereka langsung mengangkut uangnya ke dalam helikopter. Tetapi sempat ada perdebatan karena kalau semua uang diangkut, helikopter gak akan kuat membawa beban seberat itu. Tetapi Red Fly tetap memaksa sehingga semua uang pun dimasukkan ke dalam helikopter. Helikopter pun berangkat dengan membawa Giovanna dan adiknya yang menumpang sampai ke perbatasan Peru. Sesampainya di perbatasan Peru, mereka menurunkan Giovanna dan adiknya, lalu melanjutkan perjalanan. Saat ingin melewati pegunungan Andes, hal yang mereka takuti pun terjadi, yaitu helikopter mengeluarkan asap karena kelebihan beban. Awalnya mereka melepaskan uang-uang tersebut ke sebuah ladang dan berharap agar bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi nyatanya helikopter tidak sanggup dan jatuh di sebuah ladang kokain. Setelah memastikan tidak ada yang terluka, mereka keluar dan melihat para petani setempat menjarah tas berisi uang milik mereka. Pope dan Red Fly mendatangi para petani tersebut dan bernegosiasi. Tetapi para petani bersikeras tidak mau memberikan uang tersebut karena mereka menganggap kalau uang tersebut sudah berada di wilayah mereka. Jadi mereka menganggap kalau uang tersebut sekarang adalah milik mereka.
para petani juga kemudian mengeluarkan senjata yang membuat Red Fly secara refleks menembak petani tersebut. Keadaan pun menjadi kacau. Lalu Red Fly menyuruh timnya untuk membawa petani lainnya untuk pergi. Nah, secara terpaksa, Pop memberikan uang kepada kepala desa untuk membayar kekacauan tersebut, dan kepala desa pun setuju. Mereka juga membeli keledai dari desa tersebut untuk membantu perjalanan mereka. Nah, saat ingin pergi, mereka sempat dicegat oleh salah satu orang desa dengan kaos kuning yang tidak terima atas kekacauan yang terjadi. Tetapi akhirnya mereka pun tetap berhasil pergi. Mereka berlima melakukan perjalanan yang panjang dan sempat bermalam, sampai akhirnya tiba di sebuah gunung batu yang terjal. Ben dan William berdebat sehingga menghambat perjalanan, dan batu yang diinjak keledai Catfish runtuh sehingga keledai tersebut pun jatuh bersama dengan uangnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai ke sebuah gunung lainnya, di mana mereka melepaskan para keledai karena keledai tersebut tidak dapat melewati gunung yang akan mereka lewati. Jadi, mereka pun membawa uang mereka secara estafet. Saat menuruni gunung, tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari atas gunung. Tetapi arah tembakan tersebut ditujukan hanya pada Red Fly. Red Fly menyuruh yang lainnya untuk memutar dan mencari penembak. Lalu saat Red Fly dapat bergerak, ia menemukan satu penembak dan menembaknya sampai mati. Tetapi penembak lainnya menembak Red Fly dari belakang sehingga Red Fly pun tewas. Penembak tersebut langsung dibunuh oleh Pop, yang kemudian dapat diketahui kalau penembak tersebut merupakan orang berbaju kuning yang berada di desa. Mereka semua mendatangi mayat Red Fly dan bersedih. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan mereka membawa uang dan juga kantong mayat Red Fly untuk menghormatinya. Mereka berencana menuju ke pantai untuk naik kapal. Tetapi karena takut kapal tersebut pergi, William menyuruh salah satu dari mereka ke pantai untuk menyuruh kapal untuk menunggu, lalu kembali lagi. Ben pun mengajukan diri dan pergi ke pantai. Keesokan harinya, Ben kembali dan memberikan informasi kalau dalam perjalanan ke sana, mereka nanti akan melewati sebuah kota dengan pasukan yang mencari mereka. Setelah berdiskusi untuk melewati pasukan tersebut, mereka harus mengendap dan membuang tas-tas berisi uang yang mereka bawa. Pada akhirnya, mereka pun terpaksa membuang 100 tas berisi uang ke sebuah jurang, lalu pergi hanya membawa ransel harian yang diisi dengan sedikit uang, dan juga mereka membawa mayat Red Fly. Dalam perjalanan, mereka takut tidak keburu, sehingga Ben pun disuruh untuk mengambil kapal terlebih dahulu. Sementara Ben pergi, Pop dan yang lainnya melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba mereka menemukan sebuah mobil di tengah hutan. Saat mendekati mobil tersebut, tiba-tiba ada seorang remaja bersenjata yang menjaga mobil tersebut. Gak butuh waktu lama, remaja tersebut pun dilumpuhkan dan diikat. Mereka kemudian membawa mobil tersebut, tetapi dalam perjalanan muncul 2 mobil berisi remaja bersenjata mengejar mereka. Nah, terjadi kejar-kejaran yang seru di pinggir pantai. Tetapi akhirnya mereka semua pun dapat sampai ke kapal dan pulang dengan selamat. Di akhir film, terdapat akuntan yang menghitung uang mereka, di mana uang mereka hanya tersisa 5 juta dolar dan akan dibagi 5 untuk mereka, termasuk keluarga Red Fly. Di sini William membuka suara dan mengatakan kalau dia akan memberikan bagiannya untuk keluarga Red Fly, diikuti oleh anggota lainnya. Nah, akhirnya mereka pun pulang tanpa mendapatkan uang sepeser pun. Tetapi saat akan berpisah, William memberikan sebuah koordinat kepada Pop yang ternyata merupakan koordinat tempat uang yang mereka jatuhkan ke jurang. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Triple Frontier. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.